Selamat datang di Podkemon, podcast Beyond KWH dari divisi RKO. Dan hari ini kita masih dalam kondisi suasana spesial, edisi spesial dari Podkemon, yaitu dalam rangka EV Road Trip, Electric Vehicle Road Trip 2021. Dan saat ini kita sudah berada di kota Surabaya, dan lebih spesialnya lagi, kita berada di salah satu PLN Group, yaitu PT PJB. Dan di tengah kita sudah ada Bapak Kurnia Rumdoni. Selamat malam, Pak. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Kurnia Rumdoni di sini selaku koordinator dari EV Road Trip 2021. Dan juga di tengah kita sudah bersama kita di sini pertama Pak Karyawan Aji. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Pak Rawan Insani. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Fauzan. Ya. Nah, malam ini kita akan berdiskusi terkait bagaimana program akhlak, kemudian EV, karena tema budaya bulan Mei yaitu Welcoming EV Era. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke opening pertama, yaitu sambutan dari Pak Kurnia Rumdoni. Kami persilakan, Pak. Terima kasih, Fauzan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Pak Rawan. Kayaknya Fauzan gugup dia, Pak. Waktu masuk namanya Pak Haji, pas kerja katanya Pak Rawan. Jadi gugup dia. Ya, santai aja. Jadi baik, Pak, jadi ini memang benar adalah dalam rangka program budaya Welcome to the EV Era. Jadi kita mengambil inisiatif coba berkolaborasi dengan UID dan juga anak perusahaan. Jadi insya Allah dengan adanya program ini membiasakan kita untuk saling melakukan inovasi. Kolaborasi tadi itu tidak hanya sekedar bertemu ya, Pak ya, tapi ada inovasinya, ada hasilnya, dan juga mungkin malah ada bisnisnya gitu. Karena ini adalah anak perusahaan. Jadi portfolio dari PLN sendiri. Nah, insya Allah nanti ke depannya kita akan rencanakan yang lebih baik lagi. Tentunya pasti ada dukungan juga dari teman-teman dari anak perusahaan, Pak ya. Pasti. Ke depannya gitu. Jadi kita harapkan ini akan menjadi bonding di dalam program budaya, terutama untuk PLN 1. Nah, kalau PLN 2-nya sudah dapat, Pak ya, kita sudah dapat semuanya dengan berkolaborasi. Tapi PLN 1-nya yang penting itulah bondingnya tadi, Pak. Jadi menjadi jiwanya kita sendiri. Jadi mungkin itu Pak Uzan, saya buka jangan lama-lama karena ini sangat penting. Baik. Satu-satunya anak perusahaan nih baru ini. Betul, baru pertama kita dengan anak perusahaan. Betul, Pak. Jadi ini salah satu bentuk kolaborasi kita juga di dalam PLN Group. Iya. Ya. Nah, berhubung karena kita sedang menjalankan juga, Pak, program akhlak dan juga bulan budaya kita itu EV Era. Nah, mungkin kita ingin diskusi atau sharing pertama, Pak. Mungkin pertanyaan pertama buat Pak Rawan. Ya, Jadi silakan. terkait akhlak yang ada saat ini, Pak, di PLN. Nah, ingin tahu kalau di PT PJB sendiri, Pak, implementasi akhlak yang sudah berjalan seperti apa, Pak? Tunggu, Pak. Ya, jadi akhlak ini adalah core business values kita ya dari BUMN ya. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ya. Tentunya ini menjadi acuan kita sehari-hari ya. Dan ini sangat mendukung bagaimana perusahaan bisa menjalankan tugasnya gitu kan. Dari hari ke hari ya kita banyak dari berbagai direktorat ya, ada keuangan, SDM, operasi 1, operasi 2, kemudian pengembangan dan niaga. Tentunya 5 core kompetensi ini mesti kita implementasikan gitu ya. Termasuk salah satu yang sekarang ya kolaboratif ya dengan PLN ya, Pak Doni dan Mas Fauzan datang ke sini tentunya salah satunya dalam rangka kolaboratif internal gitu ya. Jadi ini sangat menarik sekali dan positif gitu kan. Jadi kita melakukan komunikasi ya sehingga bisa terjadilah acara road trip persiapan nanti gitu kan. Jadi ini tentunya kami PJB sebagai anak perusahaan dari PLN sangat mendukung ya untuk program sosialisasi mengenai mobil listrik ini gitu. Ya. Kita udah jalan bareng ya. Iya. Dari Semarang ke Surabaya kan bareng PJB. EV Road Trip ini juga berhasil dilaksanakan karena dukungan dari PJB juga salah satunya, Pak ya. Iya. Kita dapat support langsung 3 mobil jalan nih. Iya. Kendaraan kita cobain bersama. Terkait dengan Welcoming EV Era ini, Pak, saat ini PJB ke depannya apa yang akan dilaksanakan, Pak? Ya. Oke, terima kasih Mas Fauzan ya. Jadi PJB tentunya salah satu anak perusahaan dari PLN sangat mendukung sekali ya dengan EV Era ini. Yang pertama tentu masalah lingkungan, bagaimana kita lebih green ya ke depannya. Yang kedua tentunya harapannya akuisisi lifestyle ini demand driven kita terbentuk sehingga
electricity kita akan lebih tinggi lagi. Nah di sini tentunya peran kita PJB sebagai produsen energi listrik sangat berkepentingan juga. Nanti harapannya dengan semakin tumbuhnya EV ini tentunya akan menjadi semakin bagus di sisi penjualan tenaga listrik di PJB itu sendiri. Selain itu kita juga menyiapkan ya bagaimana siapnya PJB sangat siap karena kita awal-awal akhir tahun 2020 kita sudah memang membeli ya 2 unit EV. Ya, memang tujuannya membeli unit EV adalah mungkin satu pertama ya yang malah kita beli duluan kan. Karena tujuannya adalah kita ingin mensosialisasikan kepada masyarakat dan juga kepada rekan-rekan kita PLN bahwa EV itu adalah lifestyle baru dan aman digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ingin kita melihat masuk bagaimana PJB ini dalam membantu membangun infrastruktur EV. Salah satunya tentunya ada SPKLU dan lain-lainnya. Nah, di sini kita juga PJB sudah memulai bersama dengan UID Bali ya. Kita ada SPKLU yang kita bangun bersama dan menggunakan solar panel. Solar panel. Jadi di Bali, kalau teman-teman kalian di Bali, di situ ada SPKLU-nya PJB yang menggunakan solar panel. Nah, di sini juga di kantor kita juga akan mencoba SPKLU kita juga. Nah, nanti mungkin malah SPKLU kita yang buatan di Surabaya ini harapannya lokal kontennya tinggi. Makanya kita bersama dengan produsen lokal. Nah, harapannya ini kan bisa menjadi contoh ke depan dan mungkin lokal konten untuk teknologi SPKLU ini bisa kita pegang. Nah, dan juga nanti secara umum apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman UID ya, teman-teman UID seluruh Indonesia, apa yang perlu dibutuhkan untuk infrastruktur tadi EV itu kita siap support. Apakah di SPKLU-nya, apakah di solar panelnya, apakah jaringan itu, pokoknya kita siap. Dengan kita sudah mempelajari dari awal bagaimana sih trik-trik penggunaan EV tersebut. Mungkin itu. Baik. Menarik ya. Menarik kalau sekali, di Pak. PJB itu bukan wacana Pak Uzan, tapi udah eksekusi. Langsung jadi pelopor, Pak. Iya, jadi ya waktu udah punya mobil duluan, ada perusahaan yang punya mobil duluan PJB nih kayaknya. Di unit aja baru itu Pak, baru mau bahas kontraknya kemarin kan. Nah, ini kita akan segera nambah lagi. Jadi kita memang ada beberapa, karena kalau di Jakarta itu kan tidak mengenal ganjil genap ya. Sehingga nanti lebih praktis bisa digunakan oleh para direksi di sana. Nanti tentunya bertahap kita akan nambah sesuai dengan anggaran yang ada. Dan secara operasional kalau sering digunakan lebih murah karena 1/5-nya menggunakan BBM biayanya itu. Jadi sangat efisien sekali kalau untuk operasional. Nah, itulah mungkin ini yang perlu kita sosialisasikan kepada seluruh teman-teman baik di PLN maupun netizen maupun PLNers ya, bahwa sudah saatnya kita menggunakan EV ini, baik untuk motor maupun gini ya, mobil listrik adalah masa depan dunia. Betul, Pak. Jadi mau tidak mau kita akan mengarah ke sana. Jadi teknologi itu selalu mengarah ke efisiensi. Jadi ini adalah kalau saya bisa sampaikan, mobil listrik kemudian termasuk rooftop itu adalah revolusi industri yang berikutnya. Jadi semua di-drive oleh itu. Ya oleh karena itu ya sudah tepat sekali kalau diadakan road trip ya untuk mensosialisasikan mobil listrik ini. Ya kita sendiri tahu kan tentunya untuk saat ini mungkin orang-orang yang menengah ke atas yang akan concern dengan mobil listrik ini. Nah, kita juga bisa secara prioritas menurut saya mensosialisasikan ini ke teman-teman kita. Kita punya komunitas, ya komunitas teman satu kampus, teman satu profesi. Nah itu mungkin kita bisa mensosialisasikan ini ya kepada mereka, karena kemungkinan mereka yang dengan capital yang cukup, mereka akan tertarik untuk bisa punya mobil listrik ini. Tentunya dengan argumen ya seperti tadi. Itu sangat efisien ya, karena biaya operasional yang kita keluarkan tentunya jauh lebih kecil. Itu ngerasain tuh. Iya Pak, kita langsung merasakan. Iya betul. Dan kita lihat Pak, kalau di PJB ini bukan hanya kolaboratif, tapi ternyata adaptif juga. Oh iya adaptif. Karena langsung sedikit perubahan teknologi langsung diterapin ya Pak. Betul. Di Bali langsung pakai rooftop betul. Dan itu sangat luar biasa. Itu ada di aspirasi dari shareholder. Iya.
dengan penekanan kos. Iya. Jadi sudah duluan nih kayaknya. Iya. Teman-teman dari PJB. Iya. Iya. Pokoknya PLN 1, 2, 3 masuk semua. Masuk Pak. Masuk Makanya semua. jadi nggak heran dong ya kalau outstanding PJB kan. Iya. Tapi jangan sampai turun, Pak. Kalau bisa dipertahankan Iya. outstanding. Bahkan semua mendukung, tidak hanya direksi kita ya, Iya. komisaris sudah nyoba mobil listriknya. Iya. Direksi juga sudah nyoba bagaimana jalan di luar kota nyobanya. Jadi memang kita ya sudah plan lah dengan ini bagaimana kita. Boleh bicara kalau udah nyoba ya, Pak. Iya. Kalau belum Ini bahkan belum pada- jangan ngomong. Pada saat awal-awal ya kami di sini mobil listrik ini pemakainya bergantian. Oh, gitu, Satu Pak, minggu direksi A, satu minggu direksi B, seperti itu. Pada saat awal ya. Jadi tentunya ini bisa jadikan ya contoh lah sehingga semua khususnya yang manajemen di atas itu bisa benar-benar ya menggunakan mobil listrik itu. Jadi bukan Experience-nya hanya dapat, Pak, ya. bukan hanya cerita-cerita, juga Betul. merasakan sendiri gitu kan. Jadi ya ini sangat-sangat Saya makin dibahas saya makin jelas. Ya, jadi kita perlu juga informasi mungkin ke para elektrisan dan PLNers nih Pak di rumah. Jadi kalau di internal PLN sendiri, terutama di PJB itu sudah langsung mencoba langsung memiliki 2 kendaraan EV dan akan menambah menjadi 4 Pak ya. 4. Dan akan menambah 4 itu artinya bahwa PJB sudah menjadi pelopor dalam penggunaan kendaraan listrik. Jadi buat para elektrisan, PLNers jangan ragu lagi untuk menggunakan kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Dan sebelum kita tutup Pak, berhubung waktu juga, mungkin ada closing statement dari Ya. Pak Doni. Saya closing saya cuma itu, saya salut dengan teman-teman dari PJB, Ya. terutama bapak-bapak direksi yang mendukung ya, ini tone from the top. Nah, itu From the penting. top. Ya, jadi ini memberi contoh ke bawah. Nah, itu memang ada di dalam coaching kita. Ini dalam tahap 3 nanti masuk nih Pak penilaiannya. Jadi saya pikir sudah lead lah ya dari teman-teman PJB. Dan juga sudah bisa membawakan aspirasi dari Pak Wadirut mengenai Ya, transformasi betul. dan juga eksekusinya Pak Dirut kita gitu. Jadi saya pikir udah komplit deh. Eksekusi. Eksekusi. Mungkin itu Pak Zan penutup dari saya. Ya, makanya saya bilang tadi makin panjang kita bahas kita jelas, mendingan kita pulang. Baik. Dari Pak Rawan mungkin ada closing statement. Mobil listrik ini sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ya. Iya. Pasti ke depan akan semakin murah gitu kan. Jadi artinya ya kita harus mempersiapkan ke sana, termasuk impact-nya kepada perusahaan kita gitu kan. Iya. Ya karena kita kan bergerak di bidang kelistrikan ya. Jadi kita mesti yang jadi pionir memang Iya, untuk mobil betul, listrik ini. Betul. Jadi sudah tepat sekali kalau kita ini memang menjadi yang pertama lah untuk mendukung ya penggunaan mobil listrik di masyarakat. Jadi ini sesuatu yang sudah on the track gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Rawan, dan dari Pak Aji ada yang Oke, saya singkat saja. Iya. Jadi kepada PLNers, pada elektrician, kita sudah ada motor listrik, kita sudah ada mobil listrik, silakan beli, gunakan, dan rasakan manfaatnya, dan bagaimana kita berusaha untuk memberikan keramaan pada lingkungan. Silakan beli dan memakainya. Iya. Baik, Cukup. terima kasih. Buat para PLNers dan elektrikan, podcast kita sudah panjang karena kita sudah live Pak ya dari Jakarta, Banten, awal Jakarta sampai pada Surabaya, dan kita sudah berada di penghujung episode spesial EV Road Trip. Sampai jumpa minggu depan dengan edisi yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.